Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai stunting, masalah dan solusinya. Jadi di sini ada frasa yang bagus bahwasanya kualitas manusia ditentukan oleh kecukupan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupannya. Saya akan jelaskan dari sini. Ternyata untuk membentuk sumber daya manusia yang baik, itu dimulai dari pertama kali saat ibunya mengandung bayi. Ya, pada saat ibu mengandung bayi, sebaiknya kita lakukan kontrol prenatal ya di bidan maupun spesialis kandungan itu minimal 3 kali dalam periode kehamilannya. Semakin banyak semakin bagus ya, semakin setiap bulan itu semakin bagus. Tapi minimal 3 kali selama periode kehamilannya. Pada saat lahir, kemudian kita akan jangan lupa memberikan ASI, nutrisi, vaksinasi, stimulasi, dan screening perkembangan di posyandu melalui SDI-DTK, dan kemudian jangan lupa MPASI. Nah, dari 9 bulan masa kandungan, kontrol 9 bulan masa kandungan, dan 2 tahun pasca kelahiran anak, ini disebut dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Ya, jangan kemudian selain kontrol prenatal, ASI, nutrisi, vaksinasi, stimulasi, MPASI, jangan lupa untuk memperhatikan emosi pengasuh. Karena di sini emosi pengasuh itu mencerminkan kesiapan orang tua untuk membesarkan anak. Jadi jika kita punya anak yang sudah dewasa, siap untuk menikah, harus disadarkan bahwasanya untuk membangun rumah tangga, eh, apa namanya, membentuk suatu keluarga itu diperlukan kesiapan mental, diperlukan kesiapan ekonomi. Jadi ketika anaknya lahir, itu orang tua sudah mempersiapkan segala kebutuhannya. Jadi kalau misalnya ini tugas dari kita, orang tua, untuk menyadarkan anak kita yang sedang beranjak dewasa ya, bahwasanya menikah itu, membentuk rumah tangga itu perlu kesiapan mental dan perlu kesiapan ekonomi. Karena kalau misalnya tidak siap, maka sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari anak-anak yang akan dilahirkan oleh ibunya. Kemudian lingkungan ya, lingkungan ini contohnya polusi, ya, asap rokok. Nah itu kalau bisa dihindarkan betul pada anak-anak yang punya bayi di rumah, terutama yang di bawah usia 2 tahun. Karena merokok itu adalah faktor risiko untuk terbentuknya infeksi paru ya. Jadi emosi pengasuh lingkungan ini juga sangat penting di samping faktor-faktor lain seperti ASI nutrisi, vaksinasi, stimulasi, MPASI yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ternyata faktor-faktor yang disebut di atas itu sangat mempengaruhi pertumbuhan otak yang kita sebut namanya brain plasticity. Pertumbuhan otak ini sangat kompleks ya. Jadi tidak hanya ASI saja, tidak hanya nutrisi saja, tapi semua ini, ke semua ini, ASI, nutrisi, vaksinasi, stimulasi, MPASI, emosi, lingkungan, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Bahkan ada istilah namanya, kalau kita sebutnya brain gut axis ya, di sini adalah ternyata saluran cerna yang baik itu sangat berkontribusi terhadap perkembangan otak yang baik. Saluran cerna yang baik itu bisa disebabkan oleh karena pemberian ASI yang baik, pemberian nutrisi yang baik, ya, pemberian MPASI yang baik. Maka saluran cerna anak baik. Kalau saluran cerna anak baik, maka pertumbuhan otaknya, brain plasticity-nya ini jadi baik. Kalau pertumbuhan otak anaknya baik, maka kita tinggal memberikan edukasi. Karena anaknya sudah sehat tadi, ya, karena brain gut axis-nya, kalau dokter anaknya kita bilang istilahnya brain gut axis. Saluran cernanya baik, otaknya baik, ya, saluran cernanya baik, maka anaknya sehat. Kita ketahui bahwasanya saluran cerna itu adalah organ yang paling luas di dalam tubuh kita. Maka kesehatan kita itu sangat dipengaruhi oleh karena saluran cerna yang baik. Saluran cerna yang baik ini kembali lagi disebabkan oleh karena tadi ASI yang baik, nutrisi yang baik, MPASI yang baik ya. Kalau pertumbuhan otaknya baik, edukasinya bagus, anaknya sehat, maka nilai absensi anaknya akan rendah. Kalau kalau absensinya rendah, edukasinya baik, maka anaknya akan berprestasi. Jika anaknya berprestasi, maka kita akan mendapat bonus demografi. Bonus demografi itu adalah lahirnya sekelompok anak-anak muda yang produktif sehingga meningkatkan kualitas negerinya dan meningkatkan kualitas bangsanya karena banyaknya lahir anak-anak muda yang produktif. Kenapa anak-anak mudanya produktif? Tentu saja
karena dia tidak stunting pada saat periode emas pertumbuhannya. Kapan periode emas pertumbuhannya? Yaitu 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, kali ini kita akan bahas stunting, dan stunting itu sangat-sangat dipengaruhi oleh nutrisi, ya. Oleh karena itu kita akan bahas pelan-pelan. Nah, ini adalah anak yang stunted, anak yang pendek, ya, anak yang pendek. Nah, tapi pendek stunting itu bukan sembarang pendek, karena jika nutrisi anak tidak cukup, maka berat badannya tidak tercapai. Ini namanya weight faltering. Weight faltering itu dia normal, gizinya masih normal, masih di dalam grafik, tapi pertumbuhan berat badannya sudah mulai tidak sampai. Nah, ini kerja kita di puskesmas itu mendeteksi ini. Jadi kerja kita bukan untuk menunggu dijumlahnya gizi kurang, apalagi menunggu anaknya gizi buruk. Tapi kadar-kadar kita harus kita latih untuk mendeteksi ada tidak nggak weight faltering ini. Pencapaiannya berat badan per bulan itu sampai atau tidak. Nah, itu kita harus cek dulu, ya. Kemudian jika dijumpai weight faltering, maka nanti gizinya akan jelek, gizinya akan kurang. Jika gizinya akan kurang, maka nanti gizinya akan jelek. Kalau gizinya akan jelek, maka tinggi badannya tidak bertambah. Inilah namanya stunting. Kalau misalnya gizi anak yang nutrisinya cukup, kemudian gizinya baik, kemudian dia pendek, ini stunting juga nggak? Ternyata bukan, itu namanya perawakan pendek. Jadi, stunting itu adalah anak yang pendek yang disebabkan kekurangan nutrisi pada saat periode emas pertumbuhannya, ya. Nah, sekarang masalah stunting itu apa sih? Nah, tadi saya jelaskan bahwasanya stunting itu sangat berhubung dengan brain plasticity, sangat berhubungan dengan pertumbuhan otak. Nah, ini kita lihat pertumbuhan sel otak anak di dalam kandungan pada saat gestasi, ya, 36 minggu, usia newborn ini 0 sampai 28 hari, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun. Coba lihat dari pertumbuhan sel otak yang sederhana seperti ini bertahap berkembang menjadi seperti ini yang kompleks, ya. Selnya panjang-panjang, sinapsnya baik, ya, dan teratur rapi, ya. Jadi ini perlu evolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Dan perjalanan dari sel otak dari yang sederhana menuju yang kompleks ini butuh nutrisi. Nah, sekarang bagaimana kondisi otak anak yang stunting? Di sini kita lihat, pada anak yang stunting, ternyata sel otaknya itu ternyata butek-butek pendek-pendek. Sedangkan anak yang nutrisinya baik, dia panjang-panjang, sel sarafnya rapi-rapi, ya. Di sini kita lihat perbedaannya. Nah, pada anak yang bagus, yang tidak stunting, dia kok disuruh buat rencana, dia bisa buat tuh rencana A. Jika rencana A gagal, buat rencana B. Rencana B gagal, buat rencana C, dan seterusnya sampai rencana Z. Dia bisa berpikir panjang. Tapi kalau anak yang stunting, dia disuruh memikir rencana tuh susah, ya. Bikin rencana A. Kalau rencana A gagal, dia nggak bisa lagi. Terus bisa marah-marah aja. Jadi, yang seperti ini yang harus kita berantas. Nah, ini, apakah semua pendek itu stunting? Saya mau jelaskan bahwasanya ada tipe pendek yang normal, ya. Jadi namanya constitutional growth delay. Di sini kita lihat dia pada saat umur balita dia nampaknya stunting, ya. Padahal gizi sudah diberikan baik, tapi nampaknya dia grafiknya selalu kurang. Tapi pada saat dia dewasa dia akan jadi langsung akan tinggi menuju garis normal rata-rata. Nah, ini bukan stunting, ya, yang seperti ini, ya. Dia kalau misalnya anak ibu itu merasa, loh ini saya sudah kasih nutrisi yang baik, ya, sudah kasih gizi yang bagus, sudah kasih ASI, vaksinasi, MPASI-nya baik, tapi kok dia pendek. Nah, yang seperti ini belum tentu stunting, walaupun dia grafiknya di bawah, ya. Ini bisa namanya constitutional delay of growth, ya. Sehingga dia pada saat dewasa dia baru tinggi, pada saat dia remaja baru dia tinggi. Yang abnormal itu, yang stunting itu yang seperti ini grafiknya. Nah, contohnya, maaf ya, di sini contohnya kita lihat, ya, yang ini normal tadi, yang nggak normal itu, lihat, pertama dia grafiknya bagus, ya, dia bagus, tapi tiba-tiba pada saat usia anak sekolah, tiba-tiba dia grafiknya crossing itu dia memotong garis-garis mayor dari kurva pertumbuhan, yang ini tidak normal, ya, ini kita bisa lihat di puskesmas melalui screening, melalui kurva pertumbuhan, ya. Atau dia memang dari lahir, dia selalu di bawah kurva pertumbuhan. Dari lahir dia di bawah kurva pertumbuhan, sampai dia usia sekolah juga tetap di bawah kurva pertumbuhan. Ini juga abnormal, ya, tidak normal. Jadi pendek stunting itu, sekali lagi, bukan sembarang pendek, tapi pendek yang disebabkan oleh karena kekurangan nutrisi
pada saat prodi emas pertumbuhan. Misalnya contoh presiden kita almarhum B.J. Habibie itu kan pendek. Jadi dokter Habibie itu stunting dong, bukan. Itu namanya perawakan pendek. Orang stunting nggak bisa bikin pesawat, nggak bisa bikin teori cracking pesawatnya Mr. Habibie ya. Jadi itu perawakan pendek. Jadi anak ibu yang punya anak-anak pendek tapi dia ranking 10 besar, ranking 5 besar itu bukan stunting tentunya ya. Jadi stunting itu biasanya sangat berhubungan dengan kemampuan berpikir anak. Anak nutrisinya jelek sehingga dia jadi pendek, kemudian dia berpikir kritis, dia susah, menghafal dia susah. Nah, ini mungkin anaknya stunting. Nah, kita lihat di sini adalah proses pertumbuhan kritis daripada sel otak kita. Ternyata sel otak kita akan tumbuh secara agresif di satu tahun pertama, terutama untuk fungsi sensorik, bahasa, dan fungsi berpikir kritis. Untuk fungsi berpikir kritis, ini anak-anak masih bisa puncaknya di usia 1 tahun, dan nanti akan berturun sampai usia 20 bulan. Dan berturun bertahap sampai usia 20 tahun ya. Jadi di usia pertama ini, tahun pertama ini lihat, evaluasi ini adalah masa-masa kritis ya, masa-masa kritis untuk fungsi-fungsi sensorik, kemudian untuk fungsi bahasa ya, sensorik di usia 3 sampai 4 bulan dan kemampuan berbahasa 7 sampai 8 bulan. Dan berpikir kritis itu puncaknya nanti di usia 1 tahun. Nah, kalau nutrisinya kurang, maka brain plasticity-nya pasti, pertumbuhan otaknya pasti jelek. Kalau pertumbuhan otaknya jelek, maka kemampuan belajar anaknya pasti kurang. Maka ini akan menyebabkan kemampuan sensori, kemampuan bahasa, kemampuan berpikir kritis, anak kita pasti akan jauh lebih rendah dibandingkan anak yang nutrisinya baik. Ini kita lihat nih, profil Indonesia di PISA. PISA ini adalah eh, semua siswa di seluruh dunia disertakan, kemudian dilihat kemampuan membacanya, kemampuan matematika, dan kemampuan sains atau ilmu pengetahuan umum ya, sains. Kita lihat Indonesia itu berada di mana? Ternyata Indonesia itu berada di sini. Indonesia itu jauh berada di bawah Thailand, jauh di bawah Singapura ya, dan Hong Kong. Lihat, Singapura itu di ranking 2 dunia, Singapura itu. Negerinya kecil, tidak lebih besar daripada Aceh, tapi lihat Indonesia berada di bawah sini. Ini adalah profil negeri kita. Indonesia itu peringkat 74 dari 79 negara untuk PISA Award-nya. Jadi ini kita nggak ada waktu lagi, ini sudah cukup lah untuk kita, sehingga kita putuskan rantai stunting segera, mulai dari tingkat kabupaten ataupun kecamatan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus dengan screening antropometri. Screening itu bisa dilakukan 1 bulan, ya, per bulan di puskesmas. Kalau susah kali per 3 bulan lah, itu hingga usia 2 tahun anak itu. Di sini kita mendeteksi adanya weight faltering, adanya pertumbuhan berat badan yang tidak sesuai. Nah, jika kita jumpai weight faltering, maka kita langsung memberikan pangan olah kebutuhan medis khusus. PKMK ini diatur oleh pemerintah di Permenkes nomor 29 tahun 2019 ya. Jadi screening antropometri ini dapat dilakukan oleh dokter umum, bidan, perawat ataupun relawan. Nah, ini sampai 2 tahun aja, teman-teman. Seandainya jika lebih dari 2 tahun baru kita lakukan, ini sudah terlambat karena otak sudah terbentuk hampir sempurna. Jadi pertumbuhan agresif otak itu adalah 2 tahun pertama kehidupannya. Kalau mau maksimal 1.000 hari pertama kehidupannya ya. Setelah dia lahir kita punya waktu cuma 2 tahun. Jadi lebih dari 2 tahun itu terlambat. Nah, ini Permenkes nomor 29 tahun 2019 di sini dibilang bahwasanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit secara terpadu dan berkesinambungan. Yang termasuk dalam amanah dari undang-undang ini adalah anak-anak dengan berisiko gagal tumbuh. Ini kita sebut tadi weight faltering, gizi kurang atau gizi buruk, bayi sangat prematur, bayi berat lahir sangat rendah, alergi protein susu sapi, dan kelainan metabolisme bawaan. Kemudian di sini saya harus jelaskan bahwasanya PKMK ini diperlakukan sebagai dosis obat ya, karena dosisnya harus dihitung dan pemberiannya harus di bawah pengawasan dokter spesialis anak. Kenapa? Karena ini walaupun bentuknya seperti susu formula, tapi ini uh, adalah obat ya, adalah suplemen khusus karena nilainya berbeda dari
susu formula kebanyakan. Nilainya tinggi ya, ini rata-rata dia kandungan energinya lebih besar dari 0,9 kilokalori per mililiter. Jadi betul-betul pemberiannya harus dalam pengawasan dokter spesialis anak. Nah, gimana strateginya? Strateginya pertama harus dialokasikan. Pemerintah daerah harus memberikan alokasi dana untuk ONS. Kemudian harus dibentuk satuan tugas gizi dinas kesehatan dan kita mengusahakan bagaimana ONS ini atau PKMK ini tersedia di RSUD sehingga ataupun bisa terklaim BPJS sehingga pasien tidak bayar dan ini akan bisa sampai ke pasien. Ini contohnya, maaf saya sebut merek, namanya Nutrinidrink misalnya ya. Nutrinidrink ini salah satu ONS yang beredar di pasaran, yang kalorinya tinggi ya. Harganya 400 gram itu 187.000. Misalnya pasien saya membutuhkan 60 gram. Pemberian ONS ini 3 kali sehari. Maka jika dia 60 gram per kali minum, maka 3 kali 60 gram berarti 180 gram. Kebutuhan satu minggunya adalah 180 gram kali 7 hari, jadi 1260 gram. Kebutuhan kaleng per minggunya itu adalah 3 sampai 4 kaleng yang 400 gram itu dikali 187.000. Jadi 560.000 sampai 748.000 per minggu. Ini kalau satu bulan itu sekitar 2.900.000 atau 3 juta, hampir 3 juta satu bulan. Ini kebutuhan ONS untuk anak yang weight faltering atau gizi kurang atau gizi buruk. Ini gimana kalau masyarakat kita yang miskin, yang nggak punya duit. Jadi ini menjadi masalah, maka itu kita butuh bantuan dari peran pemerintah, dinas kesehatan, dinas sosial, RSUD, dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat-masyarakat kita yang kurang mampu itu bisa mendapatkan ONS atau PKMK ini. Nah, kita bisa menjalankannya dengan ilustrasi seperti ini. Kita lakukan screening antropometri ya per bulan atau paling lama per 3 bulan di posyandu atau puskesmas. Kemudian jika ada jumpa kasus curiga stunting, maka kita harus tandai anak ini, kita labeling ya oleh tenaga puskesmas, kemudian kita lapor ke RSUD dan lakukan re-screening. Kita lakukan pemeriksaan ulang. Jika nanti benar itu adalah stunting, maka kita langsung berikan FMSP atau ONS atau PKMK. Jika kita berikan PKMK ini kan nggak bisa diberikan, nggak bisa sekali ya, ini harus diberikan sebulan, per bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai nanti anaknya mencapai grafik gizi yang normal. Nah, ini nanti kita bisa kasih surat keterangan dari RSUD, kita kembalikan ke desa, nanti akan dilegalisir kecamatan atau kepala desa bahwasanya anak ini nanti dapat mendapatkan PKMK dari RSUD secara rutin sampai gizinya normal, baru nanti ini dijamin oleh Pemda ya, kita dijamin oleh Pemda, Dinas Sosial, sehingga proses seperti ini terawasi. Eh, karena yang saya bilang tadi, karena pengadaan PKMK ini tidak murah, jadi kita butuh bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi kembali di puskesmas. Jangan lupa juga untuk kasus prematur. Kasus prematur itu adalah kasus bayi yang lahir dengan usia gestasi di bawah 37 minggu. Ini bayi-bayi prematur ini adalah bayi-bayi yang sangat berisiko untuk terjadinya stunting. Ya, ini yang bayi prematur langsung kita lapor ke RSUD. Nah, kesimpulannya adalah pertama, nutrisi yang jelek mengakibatkan stunting. Yang kedua, stunting adalah penyebab turunnya kualitas kognisi atau kemampuan berpikir. Ketiga, daerah tidak akan maju jika generasi mudanya stunting. Yang keempat, butuh kerjasama pemerintah secara lintas sektoral dalam mencegah stunting. Oleh karena itu, jika stunting kita atasi, maka kita akan mendapatkan bonus demografi, yaitu adalah sekelompok anak muda yang produktif, yang mampu berpikir kritis, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dari bangsanya. Terima kasih, semoga berguna. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.